tradingnya itu kalau lebih jelas kalau nasabahnya yang megang passwordnya, password loginnya, jangankan per minggu, per jam, per hari bisa dapat untungnya. Tapi pastikan si brokernya, si trader itu terdaftar nggak dia di perusahaannya mana kantornya, mana legalitasnya, mana ID cardnya. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago, Bang Fakta, jangan gosip. Jadi edisi Selasa 28 September 2021, Bang Jago lagi di samping pengusaha muda terkenal bro, asli Gorontalo, Bang Rahmat Isambo Jadi Bang Jago ingin menyapa dan ingin diskusi santai bersama Bang Rahmat terkait perkembangan Gorontalo Jadi saat ini masyarakat sudah mulai merajalela juga terkait invest dan berbagai macam di masa pandemi. Jadi Bang Jago ingin menyapa. Assalamualaikum Bang Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa ini bro, pengusaha muda bro. Gini Bang Rahmat, ini dalam keadaan sejujurnya sehat nih Bang Rahmat Jadi Bang Jago saat ini sudah 2 kali ketemu Bang Rahmat. Kemarin lagi ngopi di warkop Aceh bersama teman-teman juga, Bang Jago menyapa Jadi saat ini Bang Jago ingin melanjutkan podcast kedua dengan Bang Rahmat. Ini dalam konten Bang Jago juga. Ini Bang Rahmat sebelum sebagai kepala galeri IBF trader Gorontalo itu kan ini kan putra asli boleh jadi pramuka. Jadi sebelumnya itu sebagai orang yang sekarang ini sudah dibilang top Jadi dianggap memang pengusaha muda yang sudah dikenal di Gorontalo. Bahkan Indonesia juga kenal dengan Bang Rahmat. Jadi bisa diceritakan sebelumnya Bang Rahmat sebagai pengusaha muda seperti ini. Dulunya seperti apa Bang Rahmat? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ampun Bang Jago dan salam profit. Iya. Hari ini saya datang ke tempat acara kita ini untuk bagaimana mengedukasi tentang trading Sejarahnya awalnya saya ke Jakarta, awalnya saya seorang waiters di restoran waiters di restoran juga, dan setelah bisa mendapatkan dompet punya orang Chinese waktu itu ketinggalan di toilet. Saya seorang waiters, saya dapatkan dan berisikan dompet itu uang sekitar 1.500.000. Saya membalikin ke security, belum tentu dibalikin karena ini kota Jakarta, kota Metro. Saya balikin, saya nggak tahu berapa nomor HP-nya. Akhirnya saya simpan dulu. Saya sampai di kos. Itu saya lihat ada alamatnya dan kartu namanya Bapak Timotius. Dia itu komisaris BCA. Akhirnya saya telepon beliau, dia bilang silakan antar dompetnya. Akhirnya ternyata beliau seorang komisaris dan alhamdulillah saya mendapatkan pekerjaan, ditawarin menjadi seorang marketing kartu kredit BCA. Akhirnya saya resign dari waiters, saya menjadi seorang marketing kartu kredit, dan akhirnya ini marketing kartu kredit karena saya orang Gorontalo, apalagi orang tidak muta yang tidak tahu malu di kota Jakarta penjualan kartu kredit saya satu hari bisa 14 approve kartu yang gold, ada platinum, ada signature, dan itu ada variasinya, ada yang gold 150.000, 250.000 sama 300. Alhamdulillah dalam 1 bulan saya bisa 1.400 kartu yang approve karena saya seorang marketing. Tiap hari saya jualan, tidak ada hari tanpa jualan sampai saya tidur. Kalau di Jakarta kan saya tinggalnya di Sleepy, saya tinggal di Sleepy, saya pamerannya di Mall Kelapa Gading, itu jauhnya. Akhirnya daripada saya pulang, setiap pulang mall-mall kan buka jam 9 pagi,
atau 7 malam. Saya nggak tidur di kos, saya balik, saya cari masjid yang dekat mall, saya tidur di masjid, bangun pagi saya pakai baju yang sama, tapi saya cuci muka, saya sikat gigi, dan kembali lagi ke mall. Bangun pagi sebelum ada karyawan lain, marketing, di booth, pameran, saya duluan jualan, makanya saya paling banyak penjualan. Dan alhamdulillah jadi seorang top sales. Nah, top sales akhirnya beranjak pindah lagi, bukan hanya pemain bola yang ada pemain transfer, ternyata marketing juga ada pemain transfer. Saya menjadi seorang sales kartu kredit HSBC, Bank SBC. Akhirnya jadi top sales lagi. Saya bisa lihat yang namanya ya kapal pesiar, bisa luar negeri, dan akhirnya lama kelamaan kartu kredit sudah mulai meredup ya, karena kartu kredit sudah banyak yang nggak pakai. Akhirnya saya pindah jadi seorang sales property Meikarta. Ya. Jadi dulu itu nggak ada keluarga di Jakarta. Di Jakarta ada keluarga, ada di Priuk, ada di Bekasi. Yang namanya Jakarta kalau keluarga, sibuk-sibuk sendiri. Oh, jadi kalau nafsi ya. Tiga Jabu Mei. Jadi Bang Rahmat ini perantau juga yang selalu berusaha ya. Karyawan BCA itu sebagai ini ya, marketing. Hanya orang marketing. Saya bikin saya jadi seorang karyawan yang di bank, di mall dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam berdiri di depan mall jual kartu kredit. Luar biasa. Ini punya cita-cita nggak waktu bekerja sebagai marketing? Ada lanjutan nggak? Ada. Ya. Ketika di hype paling tinggi ternyata kita kerja di bank, ternyata dia bukan hanya kepintaran tapi harus punya link. Tapi karena misalnya Jakarta kita terbatas linknya, akhirnya saya di properti, ternyata Meikarta waktu itu penjualan agak meredup karena mungkin terkait izin. Akhirnya saya resign, saya bingung hasil penjualan Meikarta saya komisi, saya buat trading. Main trading kalah, macam mana saya trading? Akhirnya saya ikut yang namanya workshop trading. Saya ikut workshop trading. Jadi selama 3 tahun saya ikut workshop, saya belajar trading. Kita harus ambil apa? Lisensi di Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei. Kenapa kita harus ambil workshopnya? Kita harus kuasai pasar Asia. Karena trading tidak hanya belajar otodidak, harus belajar juga. Harus belajar, tidak hanya harus ikut-ikutan belajar lewat YouTube gitu. Harus ikut lisensinya, workshopnya, dan akhirnya saya kerja di salah satu kantor pialang. Saya sudah hampir 2 pialang yang saya kerja di Jakarta. Jadi bukan hanya di PT IBF. Pertamanya saya di PT ini. Akhirnya saya memilih PT IBF karena PT IBF itu memang cas komisinya itu cashback buat si trader, tapi kan si nasabah yang diuntungkan kan, karena kita seorang trader. Jadi cita-cita saya waktu itu ketika saya akan jadi seorang trader, saya akan pelengkap, tapi saya tunggu dulu ketika saya sukses. Dan itu proses saya hampir 11 tahun merantau. 11 tahun ya, tinggalkan Gorontalo ya, kampung halaman kan saham juga ya. Saham. Tapi kita trading ya, jual beli selisih. Kalau saham dia jual beli lembaran saham. Kita saham. Ya. Kita ada profit per menit, per jam, per hari. Kalau saham lama, jauh panjang. Jadi gini Bang Rahmat, ini kan 11 tahun juga di luar kan. Ya. Ini mengingat kampung halaman ini seperti apa sih? Jadi teringat, saya ke Gorontalo mau gini, karena sudah pengalaman kan di luar dalam mengikuti ya berbagai, bukan program juga, ini berbagai usaha yang dirintis. Yang sekarang ini sebagai kepala galeri IBF Trader Gorontalo. Ya. Jadi Gorontalo begini Bang Rahmat, ini kan sudah berkembang juga mengenai invest ya. Jadi pantauan Bang Jago ini seluruh Gorontalo, baik kabupaten kota ya maupun ya provinsi lah kalau dibilangnya. Bang Rahmat ini sudah terkenal gitu sebagai ya istilahnya pengusaha orang Walemo, tapi sudah punya banyak jaringan, kayak ada beberapa pejabat juga yang ikut dengan Bang Rahmat kan. Ya ini kalau dibilang sebagai kepala galeri IBF Trader Gorontalo ini, ada enggak untuk penjelasan ke masyarakat seperti untuk melakukan invest di ya yang bagaimana sih yang aman gitu. Awalnya saya seorang kepala cabang, saya tadinya pertamanya saya tugas di Jambi 2 tahun. Jambi kemudian saya di Pekanbaru, jadi pindah ke Pekanbaru jadi mentor. Dan tiba-tiba ada membuka yang namanya cabang Batam ya, sama Padang. Saya berpikir saya cuma lebih membangkitkan ekonomi rakyat yang ada di daerah saya, di luar ya, di Sumatera. Bagaimana dengan daerah saya? Akhirnya saya telepon adik saya kan kerja ya di bank juga. Saya tanya gimana orang Gorontalo tahu main investasi, tahu main forex, tahu, sudah heboh, gitu ya. Akhirnya saya memberanikan diri. 2021 saya pulang, bulan Maret kemarin
Oh, belum Kemarin saya ya. tanggal 6 Maret mendarat di Jakarta. Awal ini ya, Ya, bulan. tanggal 26 Maret saya sampai di Jakarta dan saya sempat diskusi dengan komisaris, Pak bisa nggak saya buka cabang galeri edukasi trading di Gorontalo? Bisa, tapi satu, cerdaskan masyarakat Gorontalo dengan berbisnis yang benar. Oke, akhirnya saya pulang tanggal 6 Maret. Alhamdulillah omset yang saya dapatkan sungguh-sungguh bagus karena antusias masyarakat, apalagi di masa pandemi seperti ini. Iya. Ya, mereka Masyarakat ya, sedikit merasa terbantu. perekonomian kan. Jadi dengan adanya invest yang Bang Rahmat ya, rintis saat ini, masyarakat dalam mendapatkan keuntungan itu seperti apa Bang Rahmat? Biasanya kan ini Bang Jago ya, Ya. ikut sama Bang Rahmat invest 50 atau Ya. 100 gitu. Jadi Ya. kalau untuk per bulannya itu kayak mereka sampaikan mereka hanya duduk manis. Oh iya. Ya. Oke, jadi Dan sudah masuk uang untuk ya per bulan dari 100 dapat berapa persen gitu. Ini kan menjadi viral juga di masyarakat ya. kalau untuk trading sendiri itu dia memang ada range-nya per hari ya. Per hari. Ini trading ya, trading Trading. seperti ini. Oke, ini harga emas kan seperti ini. Saya contohkan Siap. ya. Kita langsung ambil ya. Oke. Oke, ini harga emas ini naik turun ya. Oke. Ini seperti ini. Oke, ini tradingnya seperti ini. Iya. Oke. Ada yang bilang keuntungan berapa persen per bulan, oke? Oke, itu kita ambil dari rumusnya dia berapa profit per hari, oke? Kita ambil apa dulu? Kalau saya, karena saya orang Gorontalo, saya lebih suka trading yang namanya gold, karena gold memang agak halal ya. Iya. Memang halal karena apa? Memang ada orang fatwa ini ya, orang-orang beriman dan investasilah di emas. Kalau di mata uang saya kurang tahu, Iya. masih rancu ya. Betul. Saya trading forex, saya ambil komoditas yang ada barang fisik. Keuntungan itu bervariasi. Bang Jago invest 50 juta. Iya. Bang Jago trading, saya sebagai tradernya, Betul. konsultan. Bang Jago megang akunnya, saya megang akun pantau. Bang Jago megang akun real, saya yang pantau. Itu profit per hari 50 juta bisa mendapatkan 0,1% sampai 1% per hari. Hari loh, bahkan bisa sampai 3% per hari asalkan kita konsisten dan komitmen dengan trading margin equity yang kita transaksikan. Itu ada tahap-tahapnya. Yang jelas satu, si investor, si nasabah harus patuh dan taat terhadap konsultannya, tradernya, bahkan mendapatkan profit konsisten 30%, 25% sampai 30% per bulan. Ya. Benar. Nasabah yang invest hanya duduk manis. Dia akan mendapatkan profit 25 sampai 30. Tapi satu, harus konsisten dan patuh terhadap konsultannya, tradernya, pemandunya gitu. Tapi dari si Bang Jago ya ikut seperti ini. Ya. Tapi itu harus cari lagi untuk ya orang yang bisa ikut Ya, mengajak. gitu. Kalau mengajak itu nggak bisa karena itu jatuhnya MLM. Itu jatuhnya MLM. Ya. Jadi hati-hati pada warga masyarakat Siap. yang ikut trading terus dia mengajak-ngajak dan menjanjikan ada berapa persennya lagi, itu hati-hati. Pastikan nasabah yang ikut trading dan investasi Ya. ketemu sama brokernya langsung, Brokernya si yang- konsultannya langsung, jangan lewat Admin. yang kedua dan ketiga. Ya. Hati-hati. Admin sama ini ya. Akan terjadi kecurangan. Jadi Siap. pastikan brokernya di depannya. Pada saat join dan MOU harus di depan si konsultan. Jadi bro, ini broker bro, ya. Putra asli Walemo yang sekarang ini sudah viral di mana-mana juga bro. Jadi Bang Rahmat, ini juga ya menjadi pertanyaan juga Bang Jago ya. Ini kan sebagai tagline juga, Ya. totalitas tanpa batas menjadikan Gorontalo itu tersenyum. Ya, Ya. ini menjadi ya kalau dibilang tagline juga ini. Bang Rahmat, coba bisa nggak dijelaskan? Oke, kalau Totalitas tanpa batas. totalitas tanpa batas itu seperti ini. Saya bekerja dan saya totalitas tanpa batas, kenapa? Tiap tidak hari tanpa edukasi. Edukasi, Saya ya. edukasi karena trading ini jangan hanya ikut-ikutan. Nah, jadi kenapa saya tanpa batas? Satu, masyarakat harus mengerti apa itu broker, apa itu trader, dan bagaimana cara berinvestasi. Singkat tapi jelas dan padat. Broker kita ambil dari warga masyarakat Gorontalo, paling banyak itu pekerjaannya seorang nelayan ya. Nelayan. Broker adalah pialang, itu sebagai adalah tempat pelelangan ikan. Iya. Nasabah adalah seorang investor. Saya seorang karyawan tempat pelelangan, itu namanya trader. Trader. Setiap ikan atau uang nasabah ditransferkan ke bursa berjangka. Bursa berjangka itu anggap saya tempat pelelangan ikan. Jadi
nelayan, naruh ikannya di tempat pelelangan ikan dan diperjualbelikan di tempat pelelangan ikan. Ada yang sering teriak-teriak di pelelangan 1 kali, 2 kali. 2 kali. Oke, Ya. itu adalah tradernya. Diperjualbelikan di pialang, di tempat pelelangan ikan. Ikannya hasilnya, nasabahnya, profitnya buat si nelayan, atau ikannya hasil penjualan dikembalikan ke nelayan. Kita hanyalah sebagai perantara antara nelayan dan pelelang ikan untuk menjualkan hasilnya. Sama, trading, duit nasabah diinvestasikan ke bursa berjangka. Kita sebagai trader, sebagai konsultan, kita perjualbelikan, profitnya kita kembalikan ke nasabah. Kita hanya makan tas fee komisi. Luar biasa bro, kayak invest itu ada per bulannya. Ya. Kayak masyarakat ini kan selalu periuk juga. Iya. Ada juga untuk per minggu. Wow. Dari berapa persen itu? Wow. Itu dengan Bang Rahmat atau gimana itu Bang Rahmat? Aduh, Kalau masyarakat ini kan selalu ya, apalagi sudah jelas ada kantor atau Yes. Kalau untuk tradingnya, tradingnya itu kalau lebih jelas, kalau nasabahnya yang megang passwordnya, password loginnya, jangankan per minggu, per jam, per hari bisa dapat untungnya. Tapi pastikan si brokernya, si trader itu terdaftar nggak dia di perusahaannya mana kantornya, mana legalitasnya, mana ID cardnya. Oke? Karena kebanyakan sekarang terjadi di Gorontalo, oke? Ada trader jadi-jadian. kejadian ini. Yes, pastikan warga masyarakat Gorontalo harus teredukasi. Mana kantornya, mana regulasinya, mana legalitasnya, mana kantor perwakilan di Gorontalo, dan mana ID cardmu. Benar nggak penghargaan saya atau si trader itu mempunyai salah satu pegangan atau dia benar dia trading dan dia benar utusan dari kantor pialang. Oke. Sebuka ya. Sertifikat PT International Business Feature Kepala Galeri Gorontalo. Oke. This document certification Rahmat Isambo is an official Kepala Galeri Gorontalo of International Business Feature, ditandatangani oleh Tega Apriya Abdi. Oke, ini terang. Oke. Pastikan nasabah yang ingin join legalitasnya atau sertifikatnya dia seorang trader. Trader ya. Jadi luar biasa kalau dibilang juga ini bukan menyinggung orang juga ya, tapi Tidak, ini juga harus juga supaya masyarakat bisa mengetahui langsung Ya. seperti ini ya, untuk trader juga ya, maksudnya yang bisa dipercayakan oleh masyarakat. Ya. Ya. Jangan sampai masyarakat tertipu. Ya, banyak loh. Ya siap. Orang Gorontalo, saya ingatkan, orang Gorontalo kebanyakan ikut bisnis Ya. karena euforia, Euforia. ikut-ikutan. Nanti kalau sudah terjadi apa-apa, baru menyesal, akan menyesal. Jadi Menyesal. satu titipan saya kepada warga masyarakat Gorontalo, Iya. ingat ya, ubah konsep, berbisnislah, tradinglah sesuai dengan atau edukasi, bukan karena euforia ikut-ikutan. Ya. Jadi bro, ini menjadi penjelasan juga. Ini Kepala Galeri IBF ya, trader Gorontalo, Bang Rahmat Isambo. Jadi Bang Rahmat ini, Bang Jago juga ternyata kenal Bang Rahmat ini bukan hanya ini ya, Gorontalo juga, bahkan melalang buana di berbagai daerah. Sumatera, Ini dan Jawa. ya Sumatera ya. Jadi orang Gorontalo ini juga ya, pelosok juga istilahnya kan Kabupaten Bualemo ini ya, Makanya merintis usaha di berbagai daerah. yes, itu istilahnya. Saya ambil kosakata atau dari Medan ya. Orang Medan, orang Medan, Iya. oke. Kambing di kampung sendiri, baktian di perantauan. Kalau si Rahmat orang Gorontalo, Iya. memang kambing di kampung sendiri. Jadi baktian di perantauan. Ketika dia pulang kampung akan jadi singa. Wah, Diterkam semua masyarakat yang kurang mampu atau yang kurang beruntung, dan saya akan sejahterakan dengan yang namanya trading. luar biasa. Jadi Bang Rahmat ini juga ini yang berkembang juga ya. Siap. Bahwa Bang Rahmat ini ya, ini kan juga menjelang pilkada. Iya. Pilkada Kabupaten Bualemo. Wah, dalam waktu dekat. ini panas. Ini wacana ya, wacana. Panas. Iya, masyarakat sudah mulai iming-iming juga Bang Rahmat ini akan disandingkan dengan Bang Ridwan Ghani. Ya. Wah. Jadi bisa dibilang Raja RTV Yes. disandingkan dengan King Broker. Wow. Iya. Keren tuh. Ada nggak untuk tanggapan Bang Rahmat ini mengenai Pilkada Bualemo? Ada sebagai pengusaha juga kan saat ini, ada nggak untuk terjun ke politik? Untuk terjun ke politik itu jangankan berencana, berpikir pun tidak ada terlintas bayangan saya. Iya. Saya harus bangun bukan hanya dari seorang politikus atau dari seorang bupati. Saya akan bangun masyarakat yang tercipta di Bualemo itu masyarakat yang pintar ya, Iya. oke? Dan mereka
ditumbuhkan ekonominya dengan apa? Satu, dengan berinvestasi yang benar. Oke. Iya. Jadi kalau ada wacana ada namanya paket RRI, itu namanya Rahmat Ridwan Independen. Oh, Oke. iya, Saya iya. bersyukur dan senang. Silakan. Iya. Ini kan wacana kan? Ya, ini wacana. Masyarakat. Tapi Ya. saya fokus di trading, saya fokus di bisnis ini karena apa? Dengan bisnis ini saya bisa bersedekah, saya bisa berbagi dengan hasil trading yang saya dapatkan per hari, per jam, per minggu, per bulan. Luar biasa. Jadi Bang Rahmat ini ya, jadi kalau untuk politik no dulu ya. Untuk Jadi politik pilkada boleh dulu. Untuk pilkada ya. Tanggapan saya, silakan anda mencalonkan bupati, mencalonkan Iya. ini. Saya bantu anda dengan menginvestasikan dana anda ke saya. Saya bantu calon-calon anggota DPRD dan calon-calon bupati ingin mencalonkan diri, pasti butuh uang banyak. Silakan invest ke saya bantu. Jadi bro, jadi ada beberapa calon yang pingin bertarung di pilkada boleh mau. Ini Bang Rahmat yang setelah Bang Jago diskusi terlalu ya banyak juga dengan ini ya. Ya. Ini Bang Rahmat juga, Bang Jago tadi kan sebelum mau podcast ya, ini nunggu juga ini terlalu lama. Ya. Itu kan beberapa ya katanya sibuk memprospek tadi dari kantor ya, kantor DPR ya, Ya. DPR juga dan juga Polda juga tadi. Ya, dari diundang atau gimana ya? dari ruang direktorat lantas juga. Mereka hanya mendengarkan apa sih trading itu, bagaimana sih regulasinya itu aja. Oh, jadi beberapa ini juga Bang Rahmat ini kalau dalam salah satu hari ini waktu Bang Rahmat itu bagaimana? Oke, kalau saya itu Biasanya bangun kalau pagi. sibuk Ya. agenda padat gitu. Jadi gimana itu Bang? Saya terbiasa di kota metro Jakarta, Iya. kerjaan sama orang jam 10, minimal saya jam 8 sudah bergegas. Jadi agenda saya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore dan ketemu hari ini sama Bang Jago. Iya, siap. Itu target saya cuma satu. Saya bukan menawarkan bisnis, saya bukan mengajak orang untuk berbisnis, tapi saya mengedukasi ke masyarakat. Trading itu yang benar. Begini caranya, regulasinya begini. Ketika dia mengerti, pasti dia akan berpikir 1, 2, 3 hari dan Rahmat saya ingin join dong. Join. Jadi kedepankan regulasi, kedepankan legalitas. Untung itu nomor 10. Yang penting regulasi dan legalitasnya. Untung nomor 10. Nomor 10 ya. Nomor 10 untung, gampang Kalau itu. legalitas itu yang nomor Ya, 1 ya. kita mencari untung banyak cuma sebentar, Iya. panas tai ayam, atau untung dikit tapi jangka panjang. Luar biasa. Jadi setelah Bang Jago diskusi santai ya bersama Bang Rahmat yang saat ini sudah capek bro. Jadi meluangkan waktu untuk Bang Jago dalam melaksanakan podcast kali ini. Jadi makasih nih Bang Rahmat sudah meluangkan waktu ini bersama Bang Jago. Hari ini harga emas 1738 per troy ounce. Kita beli harga emas dengan di harga 1738, kita beli dengan jumlah 1 lot. Oke, ini 1 lot, 1 poin 1 juta. Kita beli harga emas 1738. Kita ambil buy beli harga naik, sell beli harga turun, kita ambil buy. Oke. Setelah kita dana tidak mencukupi. Kenapa? Karena transaksi terlalu banyak. Kita ambil lagi dari sini. Oke. Kita ambil harga emas, kita buy di 1738 dan kita jual 1740, berarti ada selisih 2 poin. Kita beli 1 juta, naik 2 poin, berarti keuntungan kita 2 juta, 2 juta. per 1-2 menit. Jadi sebelum ditutup acara ini, silahkan konsultasi dengan saya, ingin profit per hari, per jam, per minggu, per bulan dengan saya. Pastikan bisnis Anda terregulasi, punya kantor di seluruh Indonesia dan punya kantor satu-satunya di Gorontalo, hanya IBF punya kantor di Gorontalo. Setelah Bang Jago diskusi santai bersama Bang Rahmat Ambo juga ya. Jadi Bang Jago pingin akhiri bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.